3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayung AA Buyung di Warkop Vita, warung kopi virtual talk show. Oke. Siang hari ini kita kehadiran bintang tamu spesial. Siapa itu? Kita lihat siapa yang mau datang. Pada bisu semua. Oke, yang datang tamu hari ini adalah pengurus APPI Jambi. Tepuk tangan. Oke, APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Yes. Sebelum nanti saya akan perkenalan, kayaknya ngap juga ya. Sebelum nanti saya perkenalan satu persatu member of APPI, pengurusnya, Mas Tejo. Mas Tejo sudah siap? Come here. Seperti biasa harus ada sajian khas Warkop Vita. Oke, silakan masuk. Oke, ini adalah sajian khusus dari Warkop Vita. Gimana Mas Tejo? Asli dari Sidikalang. Sidikalang ya? Dari Bang Ucok. Oh, dari Bang Ucok ya? Kampungnya Sidikalang berarti. Mantap. Ayung tahu seleranya kita ya. Kayaknya ada ayam-ayamnya gitu ya. Maksudnya apa ini? Ini nih sponsornya. Kopi Sidikalang dari Bang Ucok. Thank you Bang Ucok atas sajiannya kopi Sidikalang. Thank you Mas Tejo. Ya. Nanti kita panggil lagi ya. Makasih Mas Tejo. Oke. Langsung ke puncak acara. Untuk mempersingkat waktu karena saya juga malas melihat lama-lama banyak orang ini. Dari pojok sana mungkin ya. Tolong perkenalkan siapa dirimu sayang. Mungkin dari ini ya, sebelah kanan ya. Om Abbas. Silakan Om Abbas. Oke, para pemirsa. Ya, kenalkan nama saya Abbas Jamil Harahap. Biasa dipanggil Abbas. Hari ini di Brand Risk Operational Manager di cabang Jambi ya. Sudah berkarir di BPI kurang lebih 14 tahun. Hari ini diundang di talkshow-nya Ayung ya. Ayung ya. Warkop Vita Om Abbas. Warkop Vita. Warung kopi virtual talk show. Luar biasa ya, dapat satu penghargaan diundang di sini ya. Di APPI sendiri sebagai tim support ya. Korlap kalau kata ketua gitu. Segala macam diurus kecuali satu kata ketua. Masalah uang pinjam-minjam jangan tidak pernah diurus katanya gitu. Pesan ketua seperti itu. Oke, guys. Mantap. Oke, lanjut. Sebelah kanannya, kayaknya ini lainnya Harhab nih. Ucap. Oke, selamat siang Om Ayung. Siap, selamat siang Om Kenalan Andi. dari saya, untuk nama biasa dipanggil Andi. Untuk sekarang sih posisi di WOM, Siap. Branch Manager. Dan untuk di APPI sendiri sih terpilih atas apa yang kemarin kita bilang? Persetujuan bersama sebagai bendahara. Sebelumnya terima kasih buat Om Ayung juga udah diundang kita di acara ini ya, mudah-mudahan ke depan sih kita lebih banyak seperti ini sekaligus memperkenalkan APPI ke luar. Itu Om Ayung, terima kasih. Oke, thank you Om Andi. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Lanjut. Selanjutnya si ganteng malam. Makasih Ayung dari undang kita di podcastnya. Saya Yudhistira, biasa dipanggilnya Om Yudhis. Ya, saya. Tapi kalau udah sini udah ada Nasution lah, harus pakai juga. Oh, harus pakai juga ya. Saya Yudhis Purba. Saya sekarang menjabat sebagai kepala cabang di PT Batavia Prospering Finance. Harus mantap. Ya, kebetulan diberi amanah oleh manajemen. Ya, terima kasih udah diundang nih sama Ayung untuk membahas masalah PPI di sini. Mudah-mudahan hasil podcast ini bisa bermanfaat untuk banyak, terutama di Provinsi Jambi. Amin. Itu aja dari saya. Jabatan dulu. Oh, jabatan kebetulan
Saya sampai Oktober ini Lanjutkan. sementara sebagai PJS Ketua PPI ya. 2021. Iya. Kok bisa jadi PJS? Iya, pejabat sementara. Pejabat sementara. Ya. Setelah acara ini. Oh, setelah ini langsung dikukuhkan ya Ya, sebagai betul. ketua ya. Oke. Oke, saya rasa cukup itu Ayu. Oke, terima kasih Om Yudis. Sama-sama. Ini kayaknya di sebelah kanan kita ada perwakilan APPI dari Iya. cabang Pakistan. Bangke. Coba buka dulu. Buka dulu. Ini cabang Pakistan sama India. Silakan yang dari pojok sana perkenalkan dirinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Om Bui ya. Nama saya ini banyak Om Buyung. Oh, nama Ya, saya. kalau di kampung dipanggil Ap, ya. Di perusahaan dipanggil Dai. Di media sosial dikenal Dabalang. Oh, itu. Alasan nama Dabalang kita itu. Ya, sekarang ini ya suka aja Om Bui. Ya. Kemudian saya dari perusahaan PT Prokal National Finance, kebetulan dipercaya menjabat sebagai brand manager untuk cabang Jambi. Lama berkarir di PT Prokal mungkin udah hampir 11 tahun. Ini jelas tipe-tipe orang yang setia. Masih 2 tahun sama saya 13 tahun. Beda dengan ketua. Kalau ketua 13 tahun 13 perusahaan. Satu usaha. Mati sama dengan saya. Oke, luar biasa. Oh, silakan sambil menikmati sajian kopi ngariung. Ngariung. Kopi sini kalah. Kopinya kok beda sendiri ya? Sama. Oh, sama. Tanda-tandanya setia ya. Untuk gelas-gelas yang setia kayak gitu ya. Kalau untuk di APPI ya biasa kita tim penggembira ya. Korlap. Yang jelas tim support buat APPI. Siap. Oh, Saya gitu rasa ya. perkenalan cukup aja Bung Wiwi ya. Oke. Enggak, tapi saya penasaran juga kok namanya Abdai. Apakah dulunya orang tuanya kerjasama dengan salah satu asuransi? Abda Insurance tiba-tiba jadi nama Abdai. Kalau untuk nama kisahnya panjang ini. Ya udah cukup. Jangan dilanjutkan. Oke, Mas Tejo. Kenapa Mas Tejo? Oh iya. Enak aja kalian minum, saya enggak. Oke. Terima kasih Mas Tejo. Host spesial. Oh, siap. Ini ramuan dari Jawa. Oh, siap. Terima kasih Mas Tejo. Terima kasih Mas Tejo. Ini santai-santai aja obrolannya. Siap. Biasanya kita di kafe, Iya. di tempat-tempat inilah, tempat Iya, nongkrong kita elegan. pindahin di sini. Bro, gua belum nih. Gua sengaja Kalau gua pulang nih. Oke, sebelum gua kenalin yang satu ini, nah kalau di Surabaya itu terkenal dengan istilah jancuk. Nah, sebenarnya kata kasar, cuman Ya. dengan adanya jancuk itu jadi, Umum jadi. ya jadi kita jadi kenal lebih dekat. Maaf, jancu itu apa ya Pak Ayu? Susah diartikan. Sama kayak di Bandung. Mohon maaf nih, ada istilah dogi ya. Iya. Tapi kalau kita udah kenal dekat, kita Biasa. ngomongnya anjing. Iya. Oke. Anjing, nah gitu. Nah ini Bukan beda. odading ya. Bukan odading ya. Bukan odading. Nah ini beda kalau Om yang satu ini semenjak gua di Jambi nih dikenal dengan istilah bangke atau enggak biji. Bangke atau enggak biji. Nih ala cabang India gimana? Bangke. Ini bedanya APPI cabang India gini. Bangke. Oke. Silakan Om Bangke. Om Bangke, silakan Om Bangke. Terima kasih. Ayo, oke. Kalau saya singkat aja. Saya Romdon Kurniawan dari perusahaan PT Beca Finance. Di sini saya paling muda. Iya. Jelas paling muda. Wajah
Ada diri sendiri lah. Emang lagi tahun berapa? Kita jangan bawa umuran. Jangan lah. Itu lah. Ini kalau kita mau bis di Kalang gini loh. Namanya Rondon. Cuma semenjak di sini lah, saya punya gelar. Rondon kan. Apa itu ngasih gelar kita? Oke. APB Jambi saat ini sebagai sekretaris dari ketua. Jadi kita tim support. Timore. Oke. Singkatnya gitu aja. Oke. Posisinya apa ini? Oh ya, saya di mana nih? APPI. Oh, dia APPI sekretaris. Sekretaris ya. Playmaker. Oh, playmaker. Mantap. Oke, jadi saya summary terkait pengurus ini, tamu-tamu undangan ini, Pak Abbas, Bang Abbas, Bang Jamil itu sebagai tim support Korlap ya. Korlap. Oke, kalau Bang Andi itu sebagai bendahara, betul ya, dari WOM. Tadi Bang Abbas dari BFI. Om Yudis dari Batavia sebagai PJS ketua ya. Ketua. Tapi setelah ini kita kukuhkan sebagai ketua. Insya Allah. Oke. Ayo, sorry gue potong. Ini kopi enak, boleh bungkus nggak nih? Boleh. Boleh lah. Jadi Namanya juga Sidi Kalang. Oh iya. Sponsor utama. Oke. Om Abdai atau Dabalang dari Prokar ya. Prokar sudah 14 tahun. Iya. Pantesan 11. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Terus 3 tahun lagi mana? 14 yang di sini. Lagi nego. Oh, lagi nego. Hus. Dan satu lagi si ganteng maut, Bang Bangke. Bang Bangke. Muda. Iya. Dari BCA Finance, Om Romdon. Oke. Om Bulu ya. Budiman. Bulu di mana-mana. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini terserah ya, siapa yang mau jawab. Kalau bisa pilih home pipa di sini. Kapan kepengurusan ini dibentuk dan sampai periode kapan kalian kepengurusan ini? Halo, ada yang bisa jawab? Iya, saya. Oke. Kalau yang gampang ketua. Sudah request soalnya. Oh iya. Jadi kalau pengurusan ini sebenarnya udah lama dibentuknya FKD PPI Provinsi Jambi. Cuman di bulan Juli kemarin karena ketuanya ya saya Om Ayung biasanya kan nama kepala cabang kan ada mutasi. Nah sebelumnya ketua PPI kita dari Utuh itu namanya Om Alpukon itu dimutasi ke Ponorogo. Nah saat itu langsung kita adakan pertemuan bilateral ya di suatu tempat yang rahasia lah. Jadi kita bentuk langsung ketua PPI dengan pemilihan ini kesepakatan berat sebelah. Pemilihan secara fisik. Satgas bukan? Iya, Satgas. Giant saya ditunjuk. Ya, tapi di situ sudah saya kasih note sifatnya ini PJS. Tapi ikhlas ya, ditunjuknya ikhlas. Intinya siapapun yang jadi ketua kita akan selalu support. Support. Tapi dari periode Juli sampai September nih yang support saya luar biasa Om. Ini yang tim saya nih Om. Siap. Yang punya kompeten di bidang ini Om. Termasuk Mantap. Pak Ayu juga support kita. Nah, Siap. Mudah-mudahan nanti kekompakan ini bisa menular kawan-kawan yang lain. Yang ada yang podcast ini Ayu. Siap. Ngomong-ngomong sampai kapan nih periode ini? Sampai Oktober ini Om. Sampai Oktober. Iya, Oke. Oktober ini. Jadi kepengurusannya Bang Yudis itu sampai Oktober. Nah, setelah Oktober nanti kepengurusan akan dibentuk dan Pak Yudis lagi, Bang Yudis lagi yang jadi ketua. Setuju nggak? Setuju. Putra daerah Om, Tapi luar biasa. Ayu ini jangan salah loh, kita digaji loh di sini. Digaji ya? Iya, digaji oleh Digaji apa? Gembira di akhirat. Di akhirat kita. Sebenarnya kalau digaji ya, benar nggak bapak-bapak? Iya. Kita semua pasti pingin jadi ketua, benar nggak? Betul. Itu yang beratnya, karena nggak digaji jadi susah jadi ketua. Oke. Cuma gajinya ini besar loh. Mungkin tidak bernilai uang. Cuma mungkin di akhirat. Amin. Nah ini beda kalau orang nggak ada orang yang mau loh. Selain dari Om Yudis kemarin kan. Nah mungkin banyak yang mau. Tapi Om enggak. Memang nggak mau. jadi sebenarnya gini abang-abang. Tapi sibuk mana tuh Om Ayu? Teman-teman di
APPI ini, Jambi khususnya, Nah, jabatannya udah kepala cabang. iya. Dan saya pasti mereka tuh sebenarnya bukan tidak mampu, Iya. pasti mampu. Mampu. Apalagi sudah menjabat sebagai posisi kepala cabang. Betul. Hanya aja pilihannya ada dua, ada yang bisa ataupun nggak bisa. Betul. Gitu. Dan kebetulan di sini Yang bisa Ya. makanya yang baginya bukan kita, tapi Tuhan yang wah, mantap nanti mantap. di akhirat adalah. Mukanya kapan? Tolong dirukyah dulu. Tolong dirukyah dulu. Oke. Kayaknya pertanyaan di kelas itu beda jawaban ketika ditanyakan pribadi atau rame-rame. Oh iya iya iya. Kalau pribadi dia nggak ikhlas. Sebenarnya siapapun ketuanya sih, kita tetap akan solid terus. Pasti, Saya itu yakin. pasti. Saya yakin. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. APPI Jambi ini kan sering banget kita dengar, terus juga, cuman kita masih, mungkin orang-orang di luar sana masih belum tahu aktivitas yang dilakukan tuh apa aja sih, atau program-program yang teman-teman APPI buat itu selama ini seperti apa? Bisa jawab? Ini ya Ayung, kalau aktivitas yang dilakukan PPI ya kalau selama saya menjabat atau sebelumnya menjabat banyak Ayung. Kalau dari APPI Jambi ya, kebetulan nih kawan-kawan kita nih termasuk ini para cabang pejabat ini punya ide-ide beridang, ya resolusinya, ininya, programnya itu fantastis. Nih, ya kayak seperti contoh kalau misalnya olahraga, ya kita ada tepok bulu, Oh, ya. iya, iya. Ya bulu apa nih Om? Bulu. Lurusin dulu. Bukan iya bisa ditepok tuh ya, bola ini badminton. Badminton. Oh. Karena soal bulu, om bulu ini sensitif, Nah. harus jelas. Bangki. Bangke. Ya, kalau sosial kayak kemarin waktu kita bulan puasa kemarin ya, Iya. Om Ayung kita ada sedekah ke panti asuhan. Sama Orso ya Om ya? Langsung pembagian Orso langsung. sembako ke orang-orang yang tidak mampu. Ya. Kita langsung door to door, jalan kita bagi tim waktu itu kan. Luar biasa lah Ayung untuk FKD Provinsi Jambi PPI. Itu sempat masuk headline juga kan di APPI Pusat Provinsi mantap. Jambi. Mantap. Kegiatannya di bulan puasa, terus kita juga ada buka bersama di panti asuhan. Kalau untuk program-program yang lainnya ya kita bisa koordinasi. Biasanya kita koordinasi ke pihak aparat, ya kan, terus kejaksaan, Kemenkumham, OJK, banyak lah Om. Ya, Oke. baru beberapa hari lalu juga kita ada FGD ya? Iya, FGD dengan Unja, Kumham, ada YLKI ya? betul Yang apa? dari lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat. Kita Oke, koordinasi semuanya kan. mudah-mudahan nanti kita coba undang juga ya mereka Betul. yang Bisa. tadi yang disebutkan Om Yudis dari OJK, dari Kemenkumham, Iya. terus dari kepolisian, Ya, segala macam. YLKI Aktivis mungkin kita bisa undang hukum juga di sini Unja. ngobrol santai ya. Oke, terlepas dari kegiatan formil dan informal tadi, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya, saya ingin tahu. Jadi istilahnya apakah hanya untuk sekedar ngisi waktu doang, atau benar kita mencoba merangkul Iya. masyarakat di luar Iya, atau kayak betul. gimana? Jadi tujuannya seperti apa? Ya ini sifatnya kalau pada dasarnya APPI ini kan kepanjangan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jadi kita sekarang kan bidang lembaga pembiayaan ya, APPI. Jadi kita harus bisa bersilaturahmi. Sorry, Om Yudis bisa geser sedikit? Kita bisa bersilaturahmi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kita di lembaga pembiayaan ini. Tentu fungsinya ya ini agar kita kalau ada problem di lapangan semuanya kita bisa dikenal. Mungkin bisa ditambah dari kawan-kawan yang lain ya. Ya mungkin tambahannya Ayung, tujuan kita sebenarnya kan kalau di Jambi ini ada sekitar 40-an lembaga pembiayaan ya Betul. yang bergabung di APPI, mulai dari motor, mobil, mau Inuka, mau Yuskar gitu. Kalau masalah bisnis kan masing-masing perusahaan punya trik sendiri lah ya kalau masalah bisnis. Tapi kan di luar sana banyak hal-hal hukum yang berkaitan dengan kita ya, isunya hari dengan fidusia, reschedule, apalagi dengan COVID hari ini ya. Iya. Nah ini di sini kita mau samakan persepsi dulu di antara semua hukum dan kita lembaga, makanya tujuan kita membentuk ini sebenarnya bukan masalah COVID itu sudah lama ini sebenarnya hal-hal seperti ini kita menjalin biar satu
pemikiran gitu ya, satu pemikiran, baik itu dari kitanya lembaga pembiayaan atau dari lembaga-lembaga hukum lainnya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Mungkin Om Abda yang lebih bisa menambahi sedikit lagi mungkin. Ya, kalau tujuan dibentuknya Ya. PPI ya, Hmm. selain dari yang disampaikan oleh Ketua sama Om Abbas tadi, kita juga berbagi informasi, baik itu bagi informasi tentang nasabah, karyawan, Yes. gitu, ataupun ya secara bisnis kita kompetitor gitu. Ya. Dengan yang namanya kompetitor ya pesaing. Ya. Betul, betul. Tapi dengan adanya PPI kita membuat suatu kebersamaan, gitu. Membangun kebersamaan, saling membagi informasi, baik itu ya sifatnya yang buat yang dikonsumsi bersama atau dikonsumsi buat kita sendiri gitu. Saya rasa itu tambahannya. Siap. Tapi bagusnya di Jambi ini ya, saya sih nggak bandingkan dengan daerah lain. Jujur, saya ngalamin di Jambi ini kepengurusan sangat kompak. Terus juga koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan pihak OJK, Kemenhumkam, atau aktivitas akademi ya, itu berjalin dengan baik ya, dan kita pun di selain di kepengurusan, di keanggotaan APPI pun bisa saling tukar menukar informasi, betul ya? Iya. Betul. Tidak bersifat istilahnya, sorry nih ya, gua nge-reject dia yang makan gitu, Ya. gitu. Istilahnya terus yang di-reject gua kasih ke dia. Intinya ngapain sih racun kita kasih ke mereka terus biar mereka yang muntah-muntah, nggak seperti itu. Berarti benar-benar kita kompak di sini, betul ya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ini bebas siapa aja yang mau jawab. Terkait masalah kondisi COVID tadi Bang Abbas sudah sentil terkait masalah kondisi COVID. Itu tentunya berpengaruh kepada setiap perusahaan, betul ya? Iya. Betul. Peranan APPI di sini seperti apa terkait masalah kondisi COVID itu sendiri? Merodok kan? Bisa Om bantu jelasin. Mungkin Om Andi. Oke, dari Om Andi mungkin dari ke Om Abraham. 4 silang terus. Sampai Yang ngantuk. pada dasarnya sih kalau COVID-19 ini ke pengaruh ya Bu ya, ke perusahaan semuanya pasti berpengaruh, bukan hanya di pembiayaan aja mungkin, tapi bisa jadi di perusahaan-perusahaan lain, atau bisa jadi juga ini ke pengaruh ke masyarakat ya. Terkait dengan APPI sendiri ya mungkin lebih kita juga sering sharing juga gitu, kebijakan yang dibuat di tempat kawan ini apa gitu, bisa nggak kita sampaikan misalnya ini kebijakan ini belum kita lakukan gitu. Ya selama itu baik, kenapa enggak, sama-sama kita kan mau jaga perusahaan ini tetap stabil atas COVID. Mungkin tuh yang dari saya sih. Mungkin sedikit tambahan Ayung ya, COVID ini memang agak berbeda ya dengan yang saya alami 2008. Kasihan COVID ini, siapa COVID ini? 2008 itu kan hanya masalah komoditas ya, Iya. sawit dan karet saat itu gitu. Dan kita bisa petakan customer-customernya gitu ya. Kalau hari ini kalau kita cerita customer, kita bingung mana yang terdampak, mana yang tidak. Semua merasa saya terdampak. Iya. Terus kalau saya juga ditanya, Om Abbas terdampak, saya bilang saya terdampak. Kenapa Om? Tunjangan jabatannya sudah 50%, Om dipotong. Berarti saya terdampak. Berarti saya terdampak kan? Saya terdampak gitu. Mana aja COVID ini? Orang mana sih? Saya terdampak. Cuman kan kita harus punya rasa optimisme gitu ya. Kalau juga cerita karyawan ya, di tempat saya sendiri juga ya, langkah perusahaan hari ini yang karyawan kontrak, maaf, yang kita habis kontrak langsung tidak diperpanjang. Demikian juga yang karyawan sudah permanen dievaluasi. Evaluasi sangat cukup padat, cukup ketat gitu. Ya saya rasa sih perusahaan ingin mempertahankan ini gitu ya, dengan kondisi hari ini yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa akan terjadi. Tapi kalau kita di APPI sih seperti kata Om Andi tadi, sebenarnya kita sering sharing ya, langkah apa di sini, langkah apa konsumen ini seperti apa, sampai kita sharing itu jangan sampai ya di APP ini dengan hal seperti ini malah kita komunikasi malah kendor gitu ya. Tapi bagaimana kita lebih intens biar kita bisa sama-sama melewati masa-masa sulit ini.
Seperti itu sih Ayung. Ya, Oke, thank you. Thank you Ini Abbas. tambahkan Ayung. Hmm. Terkait masalah COVID. Maaf, nggak jelas. Bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dia. Gile-gile nggak? Iya, jadi APP itu sedikit banyak cukup membantu lah, karena kan APP ini kan menjadi wadah untuk kita mengkomunikasikan antar pihak. Contohnya seperti OJK, karena kan saat COVID itu kan banyak konsumen-konsumen kita yang ngadu. Iya. Nah, kalau OJK dengan kita komunikasi nggak ada, nah masalah restruktur segala macam, nah informasi itu kan sudah tersampaikan ke Ya. pihak-pihak Betul. untuk terutama konsumen yang suka ngadu-ngadu nih ya kan, karena OJK komunikasinya bagus ke kita dan sudah tahu setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Betul. Jadi semua itu sudah bisa dikomunikasikan dengan bagus oleh OJK tanpa ada konsumen-konsumen yang ngadu dan berpikirnya setiap perusahaan ini nggak sesuai dengan keinginan dan nggak sesuai dengan aturan dari pemerintah. Betul. Saat itu ketika ada statement dari presiden. Seperti itu sih Ayung. Oke, dan uniknya ya, kalau kita lihat di media sosial, terus di berita broadcast, maksudnya yang di-share ke WA segala macam, itu tidak perlu disebutkan daerahnya di mana, tapi banyak banget pergerakan-pergerakan massa yang datang ke ke perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan, ke bank segala macam. Itu melakukan tuntutan, terkadang juga ada kontak fisik di situ segala macam. Dan alhamdulillah kalau di Jambi sih saya sih pribadi tidak mendengar itu, tidak mendengar seperti itu. Nah ini kelebihan di Jambi, koordinasi kita tadi betul yang dibilang sama Om Romdon, koordinasi kita dengan pihak OJK itu terjalin dengan baik. Walaupun siapa sih yang mau kondisi ini terus berlarut-larut, kondisi COVID yang kata Bang Abbas ini yang bisa berdampak ke setiap elemen yang ada di setiap perusahaan. Tapi yang terpenting koordinasi di setiap lini itu yang harus dijaga dan harus dijalin dengan baik. Nah, alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada ya, Pak Yunis ya? Nggak ada ya. Tapi Jangan sebentar, sebenarnya awal-awal COVID kita malah dipanggil ya, ketuanya sama ketua OJK ya, ketua PP juga Ayung. Kita sungkem khusus dipanggil loh kita di sana. Kita mewakili nama ketujuh, ada Om Abdai juga ya, ada Om Abdai juga saat itu. Ya memang saat itu OJK sudah retribusikan apa yang terjadi di Jambi ini seperti apa dan laporan yang ke mereka. Yang maaf kata bahwa LSM juga ada laporan, padahal kan kalau kita cerita laporan ya harusnya pas customer ya, tidak OJK tidak menerima paguyuban apa, tidak menerima, tapi itu yang terjadi. Makanya kita dipanggil cari solusinya seperti apa, jangan sampai yang terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Bulan berikutnya dia ngajak lagi Zoom ya, asal dia ngajak aja, memang intens. Ayung komunikasi sangat intens sehingga itu bisa kita netralisir. Thank you Pak Pandang OJK atas undangan kita yang selalu istilahnya memberikan informasi yang positif buat kita, terus berbagi saran dan segala macamnya. Terima kasih nanti. Sama-sama. Itu sih bukan suaranya Pandang. Nanti lain kali Pandang saya undang di sini ya. Siap. Dengan pengurus-pengurus ini. Ada lagi Pembuyung. Kenapa Jambi saya rasa sampai hari ini tidak ada sampai seperti daerah lain ya, sama binatang. Memang yang pertama itu peranan OJK juga ada cukup signifikan misalnya. Kemudian juga saya rasa finance di Jambi ini lebih cepat mengambil tindakan. Betul. Jadi pada saat ada instruksi dari pemerintah, ini harus restruktur gitu. Kita lakuin itu cepat. Betul. Itu tidak menunggu saya harus ini, enggak. Contoh di tempat saya harus ambil tindakan itu arahan dari Pak Endang gitu. Saya koordinasi ke pusat kasih. Cuma kebijakannya beda-beda. Ya, betul. Ya, nilai-nilai yang dikasih diskonnya itu beda-beda. Periodnya ya. Iya, gitu. Tapi sedikit masalah itu berarti tingkat kedewasaan masyarakatnya juga lebih sangat tinggi. Kita akuin juga nasabah atau debitur kita untuk Jambi, mereka berpikirnya itu sudah lebih baik. Ya. Mereka lebih memilih ya kondisi kayak gini kita sama-sama cari solusi, bukan cari permasalahan yang baru. Betul. Dan saya akuin juga selain tadi dengan koordinasi dengan OJK, kita pun dari kepengurusan yang saya lihat Om Yudis sebelumnya Om Furkon,
kita rangkul juga pihak kepolisian, betul ya? Betul. Ya. Kepolisian, terus terkadang pihak ormas pun kita rangkul juga. Jadi ya uniknya di sini kita gabung semua. Kita gabung, kita kompak semua. Ya kalau misalnya pun ada segelintir itu hanya oknum aja dan kita pun nggak butuh waktu lama. 1-2 hari udah langsung clear gitu. Thank you juga buat pihak kepolisian yang sudah membantu kita di APPI Jambi ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi koordinasi dengan pemangku kebijakan dan pihak leasing itu cukup baik. Ya. Nah, untuk menjalin kerjasamanya itu seperti apa? Apakah ada jadwal yang diatur oleh teman-teman pengurus, harus seminggu sekali kah? Atau harus seperti apa? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Oh, kalau untuk merangkul itu saya rasa kalau dari pengurus kita tidak punya jadwal rutin gitu. Tapi pada saat kita punya kekosongan waktu, kita saling komunikasi, jumpa di mana, ngobrol apa gitu. Yang jelas tidak Tergantung harus ada cash. ya. Jadi kita intern lah. Bukan intinya gini, Om Bui. Bukan ini khusus untuk pengurus loh. Jadi prinsipnya kita ada saudara gitu. Betul. Ini intinya kenapa kita lebih nampak lebih kompak. Kita tidak memikirkan kita berkumpul untuk APPI. Sebenarnya tidak. APPI itu cuma sebagai wadah. Cuma di sana kita ambil kita mungkin ada yang dari Rantau Prapat, ada yang dari Jawa. Jadi gimana ini terkondisinya ya menjadi saudara gitu. Betul. Jadi pokoknya kenapa kita kompak itu bukan sebatas untuk APPI, tapi untuk lebih dari itu. Kita punya saudara lagi gitu. Saudara satu nusa satu bangsa, Satu betul. nusa, satu Oke. Setuju. Iya. Oke. Saya pernah dengar grup itu ya. Oh iya, apa itu? Grup sosialita. Oke, emang kita punya komunitas yang namanya Satu Indonesia Satu Bangsa. Di situ bukan hanya orang leasing juga, Ya. tapi ada orang asuransi juga, Ya. AUI ya. Terus Ya. juga ada Bengkel. dari pihak bengkel, Ya. dari pihak dealernya ada, dari kepolisiannya ada. Nah, Ayung kan dari SMSB ya, itu ada bajunya. Oh iya, Satu Nusa Satu Bangsa, betul. Ayung ini loh, pemangku jabatan. Gak usah diterusin. Maksudnya gini, kita punya grup ini bukan yang mau membentuk suatu ini ya, tapi secara ininya supaya kita bisa lebih bersosialisasi lagi nih Betul, sama teman-teman yang lain. Tidak harus udah leasing harus dari pembiayaan, enggak. Jadi satu nusa satu bangsa. Kita bisa bersosialisasi dengan asuransi, bengkel, otomotif, dealer semuanya. Jadi kita bisa ada peranan. Pihak kepolisian pun juga ada ya, akhirnya. Iya, betul. Juga, gitu kan. Oke, pokoknya buat teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan kita di komunitas kita, kami persilahkan kita sambut ya dengan tangan terbuka ya. Oke. Digendong malah sama Om. Om Andi nanti digendong. Nah, Oke, ini sebelum ke pertanyaan penutup nih ya. Siap. Karena kalau misalnya kita tanya detail satu-satu, banyak makan waktu banget gitu. Yang terakhir, program atau plan kedepannya yang akan dibuat APPI itu seperti apa sih? Saya dengar-dengar bulan depan katanya mau acara rafting, betul ya? Iya, rafting. Rafting ya. Rencananya. Itu Baru wacana nih. Oh, baru Sekarang wacana. belum ada nih ininya kerangka aktivitasnya dari sekre kita kan masih digodok, masih dibanting, diambil lagi, ditimbang lagi ya. Hancur. Emang rencananya mau kemana? Ini kan kita mau adain acara inilah refresh dari PPI Provinsi Jambi. Kita diundang oleh Om Al Furqon selaku ex ketua PPI Jambi. Saat ini Om Al Furqon berada di Malubungo, dia mengundang kita untuk acara rafting di sana di daerah Merangin Bangko. ya. Pemangkunya ya. Merangin Bangko. Kalau dari Jambi ke Merangin Bangko itu sekitar 5 jam 6 jam. Ya. Itu nanti di situ acaranya seperti kayak arum jeram gitu loh. Iya. Saya belum pernah juga ke sana kan, jadi Emang tujuannya pasti untuk konsolidasi Iya. konsolidasi antara anggota atau pengurus. tuh. Terus yang kedua juga kita juga udah penat ya di Iya, masing-masing udah pernah. setiap hari Zoom meeting, betul nggak Om Adi? Betul. Ini kayaknya lagi mikirin Zoom meeting juga ada. Saya kira ini lagi zoom. Bangke.
akibat kopi juga. Nah, saya maksud dan tujuan saya juga supaya jangan sampai kepala cabang WOM ini setiap bulan ini mohon maaf petinggi WOM ini cerita dari karyawan. Ngeri loh ketua. Iya. Kemarin ini sampai rumah Hadi udah kemarin. Iya. Dia tanya suami istri ingat, tapi mana? Nah, bingung. Hari Senin kita bantu survei, hari Selasa kita bantu ngolek, hari ketiga kita bantu survei lagi ya, hari keempat dia ajak badminton. Hari keempat Kamis ya, Sunnah Rasul dong. Terus hari kelima badminton, hari keenam futsal, hari Minggu hari ketujuh goes. Hari Seninnya hari ke-8 kita dikuburin. Gila. Ya intinya gini, tujuan tadi aktivitas yang ke depan akan dilakukan, saya setuju banget, saya tunggu banget plannya nanti kita akan adakan acara rafting ya. Rafting ke daerah Merangin ya, betul ya. Mudah-mudahan di sana Om Furkon bisa menyambut kita sebagai mantan ketua APPI Jambi ya. Furkon. Om Sekre nanti tolong dibantu. Aman. Dikondisikan semua ya. Aman. Lagi nunggu kerangka bajanya. Oh, siap. Udah ada. Budget overload. Tanya bendara kan. Oke. Waktu saya di Jambi saldo juga udah hampir 1 M. Mantap. Oke, selain tadi aktivitas yang tadi, ada plan apa? Rencana apa lagi selain itu? Masih ini belum ini Ayu masih kita pikirkan. Karena dibatasi oleh protokol kesehatan. Iya. Mungkin kalau tidak ada protokol kesehatan sih, kita pengen juga sih antar karyawan nanti kedepannya Dengan futsal mungkin ya. kegiatan olahraga biar mereka juga Turnamen antara PPI. ya. Jadi biar mereka jumpa juga mereka di bawah nanti bisa saling berkoordinasi juga. Daplek, badminton, gitu kan. Apanya. Cuma sayangnya COVID. Rantai COVID ini susah kan Maka dari itu kita bikin konsep seperti ini sebenarnya ya ini kan kekinian. Terus tapi tujuan kita tercapai, kita bisa ngobrol, kita bisa bahas sesuatu yang istilahnya masalah yang kita hadapin. Kita juga bisa menciptakan solusinya seperti betul apa. Ayung, ini tujuan APPI ini dibentuk kan kita tidak memandang ini dari lembaga pembiayaan ini posisi perusahaannya di bawah menengah ke bawah atau gimana, enggak, atau ini dari motor atau ini dari mobil, enggak kita nggak membandingkan seperti itu. Sifatnya kita ini berteman di sini, kita kalau ada masalah kita bisa saling membantu ya, selagi masih bisa dibantu, tapi tetap nomor 1 jangan pinjam uang. Karena riba ya, haram ya. Riba. Enggak boleh. Astagfirullah. Oke, sebelum acara ini ditutup, mungkin abang-abang ada yang mau disampaikan satu-satu? Mungkin dari Om Andi kali ya, bisa menggunakan bahasa Medan begitu. Bingung ini. Bingung ya. Ketua Ketua pamungkas lah. Oke, sebelum ke ketua, mungkin dari Om Abbas ada yang mau disampaikan? Satu kata. Ya mungkin ini ya buat APPI kedepannya lebih kompak, kita bersaudara gitu ya. Iya. Dalam arti saya rasa Om Abbas bukan dari Jambi ya? bukan saya dari Medan atau Kapat aslinya gitu ya. Iya. Ya bisa saling sinergi lah gitu ya, karena saya rasa teman-teman juga yang namanya pimpinan cabang ini kita kan tidak selamanya ada di kota tersebut gitu ya. Iya. Bisa berpindah-pindah, jadi semakin banyak kawan semakin baik. Satu musuh sangat sedikit katanya gitu ya. Banyak kawan itu terlalu sedikit. Betul. Jadi ya bagaimana APPI ini kita semuanya bisa saling bersinergi lah gitu. Oke, dari Om Abbas dari Pulau Samosir, Langsung ke dari Pulau Pandan, silakan Om Abdai. Oke. Dari Pulau Pandan jauh. Tapi sudah kemana-mana kan? Kalau lagunya kan ada. Udah. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Jaya bercabang 2 ya. Oh ya. Hancur badan di kandung tanah, budi baik takkan lupa. Ini sih closing acaranya. Emang Jambi harus ada itu ya? Lagu itu memang benar. Iya. Ya kalau kita punya budi baik sampai kapanpun kita bakal kenal. Betul. Nah kita berharap di APPI gitu juga. Ya. Saya mungkin
sering keluar ya dulu, sudah 6 Iya. tahun di luar kembali ke Jambi. Jadi Iya. pada saat kita pulang ke Jambi kita banyak komunikasi gitu. Kadang-kadang teman juga dari Aceh, tolong ada mobil apa gitu, Iya. bantu saya dong gitu. Iya. Nah, jadi kita saling komunikasi itu. Makanya saya kenapa saya sedikit lebih aktif lah saya bilang di PPI. Salah satunya di situ. Ya, jadi harapan saya dengan PPI itu selalu terjaga komunikasi yang lebih baik lagi. Kalau sekarang sudah baik, lebih baik lagi. Iya. Amin, Apa, amin. yang saya bilang nanti suatu saat Om Buyung mungkin pulang ke Bandung, Om Abbas Pulang ke pulang Medan. ke Pelapan. Iya. Jadi pada saat kita jalan ke Bandung Ada teman. ada teman gitu, minimal Iya. kasih referensi yang Minimal bagus oleh lah. kemana deh. Iya. Gitu. Iya. Saya udah di Bandung gitu. Nah, Iya. Yang konvensional atau syariah? kalau kita kan semua makan dong. siap. Konvensional bisa, Syariah bisa. bisa, Tetap gitu sama kan. ya. Nah, Ini nggak akan gua ini loh, nggak akan gua skip loh ini. jadi itu untuk harapannya lagi ke Kawan-kawan. buat Kawan lagi. ya kawan PPI. Yang lain. Mungkin nanti motornya lebih banyak lagi. Iya. Karena yang dibilang Om Yudis, APPI itu bukan khusus untuk mobil aja, Iya. atau perusahaan besar aja. Semua. Semua kita gimana caranya biar bisa kompak. Ya. Seperti satu Om. Kalau cuma satu, Lemah. kasih dua. Cuma kalau sudah diikat Bisa lebih- pusing ya. lebih bersih. Gitu buat APPI. Siap. Thank you Ustadz Dai. Oke, yang terakhir dari Om Romdon, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai perwakilan APP India? Harus mewakili India. Iya. Kalau dari India. saya ketua Om Ayung, mungkin dari sisi APPI kali ya. Iya, iya. Karena kan APPI ini kan hampir pasti ada di semua daerah kan, Iya. betul ya. Betul. Mungkin yang harapan kita pasti semua tuh bisa kompak. Mungkin kita nggak tahu nih, kita ini sudah paling kompak atau ada yang jauh lebih kompak. Iya. Kita nggak bisa pungkiri, pasti ada daerah yang sangat kompak, dan nggak kompak, ada juga yang Iya. pecah-pecah. Iya. Nah dari sini kan sebenarnya APP ini kalau dilihat dari sisi positifnya banyak, Betul. ya kan? Mungkin dari teman-teman pemirsa nih kalau ada yang nonton kan, Iya. bisa lah belajar dan kita ambil yang positifnya, bukan kita mau sombong atau mau apa, karena kita ini kan kerja ini kan suatu saat mutasi rotasi ya kan? Betul. Harapan kita ketika kita masuk di suatu daerah nanti pengennya seperti ini karena Suasana yang sama. ya manfaatnya luar biasa Iya. banyak. Jadi ketika seluruh APPI semua daerah bagus, ada satu hal positif yang sebenarnya yang kita lupakan, kompak yang tadi dibilang sama Om Ayung, Iya. masalah konsumen yang jelek. Ketika satu daerah sudah kompak, kalau satu Indonesia kompak, artinya kan pemain-pemain ini pasti bisa sangat minimalisir. Iya, Gerakannya bisa jadi Iya, sedikit ya. betul itu. Jadi sebenarnya adalah hal positif itu yang bisa kita ambil. Jadi harapannya seperti itu sih, Om Ayung. Thank you. Pemirsa. Closing statement. Oke, intinya gini, buat om-om semua pengurus APPI Jambi, saya pribadi sebagai host Warkop Vitals Jambi, Warung Kopi Virtual Talk Show Jambi, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan ringan sore hari ini itu bisa bermanfaat. Apakah ada Mudah-mudahan. lagi APPI podcast kedua? Oh, pasti ada. Nanti kita akan Makasih ya. undang lagi. Ya oke. Oh, siap. Tentunya kita akan undang narasumber. Mungkin nanti pas ketua APPI yang terbaru. Ya, juga. ya. Saya lagi. Ketua APPI-nya adalah Dr. Insinyur Yudhistira SHMH. Iya. Ujungnya MSC. Ujungnya ALM. LSD. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Siap. om-om Terima kasih, semuanya. Ayu. Radio Om Dayu Kamsia. kasih pantun Jambi. Sekali lagi lah. Tadi kurang pas tadi. Oh, coba sekali lagi. Tadi apa? Pulau Pandan jauh di tengah. Sah. Gunung di air bercabang dua. Oh iya. Cakep. Hancur badan di kandung tanah. Hidup yang baik takkan dilupa. Oh. Terima kasih. Biar di kolom enak rasanya. Assalamualaikum semuanya. Thank you.
minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi. Jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Kau pemuda, bukalah celanamu. Kau pemudi, bukalah bajumu. Dikit bergelut bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini,